Halo, apa kabar Wong Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ainus Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Sajian utama hari ini antara lain, jalan rusak ancam keselamatan pengendara. Puluhan ketua RT RW tak terima gaji selama setahun lebih. Dan jangan lewatkan edukasi survival camper van Sriwijaya di alam bebas. Pemirsa, inilah seputar Ainus Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Jalan penghubung antar kecamatan di Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali, kondisinya rusak parah dan mengancam keselamatan pengendara. Warga khawatir kerusakan jalan desa ini akan bertambah parah jika tidak segera diperbaiki. Jalan penghubung antar kecamatan di Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali ini mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi aspal jalan sudah mengelupas dan berlobang, bahkan digenangi air menyerupai danau kecil. Ironisnya lagi, jalan rusak ini berada di depan gerbang keluar masuk perkantoran PT Pertamina Adera, namun terkesan dibiarkan. Selain digunakan pengendara lain dan warga setempat untuk beraktivitas sehari-hari, jalan ini merupakan akses pihak perusahaan. Kondisi jalan semakin parah ditambah intensitas hujan yang tinggi, membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Ya susah. Susah kenapa nih? Susah, mobil ini muatan banyak. Lubang-lubang ya? Iya, lubang. Sering kecelakaan nggak? Nah, kalau sering kecelakaan belum tahu. Pihak Dinas PUTR Kabupaten Pali menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk perbaikan jalan ini. Sebagai contoh di Pengabuan dan Simpang dengan FHP, kami akan berdiskusi. Kita mengharapkan ke partisipasi aktif dari perusahaan tersebut dalam penanganan jalan yang ada yang mereka gunakan. Rusaknya jalan ini membuat aktivitas dan perekonomian warga terhambat, mengingat jalan ini merupakan urat nadi perputaran ekonomi warga. Dari Pali, Bisrun Silvana, Ainus melaporkan. Sementara itu, puluhan ketua RT RW di Kabupaten Pali melakukan aksi protes di depan kantor DPRD setempat. Aksi ini terkait pembayaran gaji mereka selama 1 tahun 2 bulan belum dibayarkan. Puluhan ketua RT RW Kecamatan Talang Ubi ini mendatangi gedung DPRD Pali. Kedatangan mereka untuk meminta keadilan dari wakil rakyat di Bumi Serpat Serasan. Selama 1 tahun 2 bulan, gaji mereka sebagai abdi masyarakat yang bersentuhan langsung ke masyarakat tak kunjung dibayarkan. Mereka meminta pemerintah Kabupaten Pali melalui DPRD Pali untuk memberikan hak mereka karena sangat dibutuhkan apalagi di tengah pandemi saat ini. Hari ini kami menempati janji kami karena sesuai dengan janji DPRD akan memberikan jawaban sebagai fasilitator kami, memberi jawaban pihak Pemda atau pihak mana yang terkait tentang ini hari ini. Ketua DPRD Pali, Asri, menyatakan tugas menganggarkan ada di pemerintah Kabupaten Pali, sedangkan DPRD Pali hanya membahas anggaran. Kami tidak kacak, ada keputusan. Bukan satu kami, bukan kewenangan kami. Puluhan ketua RT RW di Kabupaten Pali akan terus berusaha mendapatkan gaji mereka yang hingga kini belum dibayarkan. Dari Pali, Bisrun Silvana, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, pasca 3 guru di Kabupaten Oki terpapar COVID-19, semua sekolah diminta untuk lebih memperketat protokol kesehatan. Jangan sampai penyebaran COVID-19 semakin bertambah. Pasca 3 guru di Kabupaten Oki terpapar COVID-19, semua sekolah diminta untuk memperketat protokol kesehatan. Siswa dan guru harus saling bersinergi, termasuk para orang tua, agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan sesuai harapan. Sekolah diwajibkan menyediakan masker bagi siswa yang tidak memakai masker karena lupa membawa masker dari rumah atau maskernya putus tidak bisa lagi dipakai. Kemudian menyediakan tempat cuci tangan dan selalu mengecek suhu tubuh siswa dan guru guna memastikan jika selalu dalam keadaan sehat.
Selain itu harus mengikuti vaksinasi yang dianjurkan karena memutus mata rantai COVID-19 adalah tanggung jawab bersama. Terpaparnya 3 guru mengajarkan betapa pentingnya menjaga kesehatan karena virus corona tanpa diketahui kapanpun bisa menghinggapi kita. Dalam keadaan sehat, dan bagi guru dan siswa yang memang dinyatakan sudah kurang sehat, suhu badannya melebihi 37,5, itu silakan tidak perlu datang ke sekolah, cukup bisa belajar melalui daring. Ayo lawan COVID-19 agar sekolah tetap berlangsung, masa depan generasi penerus bangsa bisa digapai. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sempat melandai, namun Indonesia kini disebut masuk gelombang ketiga penularan COVID-19 varian Omikron. Ahli mikrobiologi yang juga Direktur Rumah Sakit Pusri Palembang, Profesor Yuwono, yakin Indonesia bisa kembali menurunkan angka penyebaran COVID-19 bukan dengan memperketat protokol kesehatan, namun membiasakan protokol kesehatan. Profesor Yuwono, ahli mikrobiologi, menyatakan Indonesia memang masuk ke gelombang ketiga penularan COVID-19 seperti yang ia prediksi selama ini dan mencapai puncaknya pada Februari hingga Maret 2022. Omikron diduga kuat berasal dari Botswana dan Afrika Selatan dan diyakini sebagai gelombang ketiga. Karakternya berbeda dari sebelumnya. Omikron infeksinya tinggi namun tidak ganas seperti Delta. Sedangkan gejalanya antara lain ISPA, sehingga tidak ditemui radang paru. Pada Omikron bisa sakit tenggorokan, batuk kering, dan badan lemas. Omikron masuknya mungkin paralel saat virus sebelumnya dari penularan warga luar negeri. Kasus Omikron bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah, tidak perlu ke rumah sakit. Penderita harus rehat, makan, dan minum, meski dipaksakan. Dan ketiga, minum obat sesuai gejalanya saja. Untuk tracing varian Omikron berdasarkan riset, peningkatan infeksi 3-6 kali dibandingkan Delta, sehingga butuh biaya yang cukup besar untuk melakukan PCR. Sementara untuk pencegahan dengan membiasakan prokes, menjaga jarak dan memakai masker. Kemudian rekayasa fisik dibangun seperti tempat lapang, aliran udara yang masuk dan sinar matahari. Omikron itu diduga kuat berasal dari Botswana dan Afrika Selatan. Tetapi ada bukti bahwa Omikron sudah ada bukan di negara itu. Jadi artinya ini paralel. Nah itu tentang nama Omikron. Kemudian seperti apa ini? Ini ternyata Omikron menyebabkan tanda kutip kalau pakai gelombang terjadinya COVID, maka ini yang ketiga asli ini. Yang pertama adalah Beta yang betul-betul tinggi, kemudian Delta juga tinggi, dan sekarang adalah Omikron. Beda polanya, kalau yang lain itu agak berjalan bergradasi seperti ini, kalau Delta itu set seperti ini. Jadi tinggi banget. Harapannya juga ini turunnya cepat itu. Harga PCR saat ini memang sudah sesuai biaya produksi, khususnya untuk rumah sakit swasta. Dari sebelumnya Rp300.000 turun menjadi Rp285.000 di Rumah Sakit Pusri. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di tangan orang kreatif, sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa menghasilkan uang. Di masa pandemi saat ini, seorang pensiunan hakim di Kota Batu Raja mengolah sampah sarang lebah liar hutan rimba menjadi lilin berkualitas tinggi. Biasanya jika telah mendapatkan sarang madu lebah liar Apis dorsata di hutan rimba dan telah mengambil madunya, maka sarang madu dibuang begitu saja. Namun hal ini tidak berlaku bagi Ahmad Lakoni, seorang pensiunan hakim di Kota Batu Raja. Berawal dari keisengannya mencari pengetahuan seputar madu lebah di internet, kemudian ia mendapat informasi jika sampah sarang lebah Apis dorsata mengandung lilin. Dia pun mencoba membuatnya dengan cara memasaknya di air mendidih. Hasilnya, sampah sarang lebah madu liar yang selama ini sering dibuang berguna dengan cara diolah menjadi lilin. Lilin sarang lebah ternyata banyak manfaatnya untuk bahan kosmetik, kebutuhan farmasi, untuk aromaterapi, hingga untuk home industri kerajinan batik tulis. Cara mengolahnya pun sangat gampang. Cukup dimasak dengan air mendidih, lalu sampah sarang lebah itu akan hancur hingga lilinnya kelihatan siap untuk dituangkan ke dalam wadah atau cetakan sesuai selera. Lilin tersebut dijual seharga Rp180.000 per kilogramnya dengan pangsa pasar ke Solo dan Kalimantan. Rupiah yang didapat dari mengolah sampah sarang lebah 2 kali lipat dari untung menjual madunya. Jadi karena saya juga menampung madu ini tidak madu yang diperas, tapi anak buah saya panen,
sarang beserta madunya masuk semua dalam plastik, dibawa ke sini dan saya hitung dengan harga madu. Jadi rupanya berimbang, yang modal saya dari sarang tadi juga bisa saya jual kembali. Seperti ini udah 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga madu ini kalau sudah jadi. Nah pemirsa, bagi Anda memanen madu lebah apis dorsata, jangan hanya mengambil madunya saja ya. Pasalnya sarangnya dapat diolah menjadi lilin hingga tentu saja menghasilkan rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Widorio Agustino, iNews melaporkan. Seperti apa edukasi survival camper van Sriwijaya di alam bebas? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputaran News Sumsel. Pemirsa, Unit Pidana Umum dan Tim Khusus Anti Bandit Polrestabes Palembang menggerebek seorang pelaku pembobolan rumah warga di kawasan Dwi Kora, Palembang. Sebelumnya polisi telah menangkap 2 rekan pelaku. Penggerebekan ini dilakukan Unit Pidana Umum dan Tim Khusus Anti Bandit TK Polrestabes Palembang terhadap Henry, pelaku pencurian di rumah warga di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Penangkapan pelaku merupakan hasil pengembangan dari kedua teman pelaku yang sudah terlebih dahulu ditangkap petugas. Modus yang dilakukan pelaku saat menjalankan aksinya dengan cara merusak pintu kos-kosan saat korban tak ada di rumah. Setelah masuk ke dalam rumah korban, pelaku langsung menguras isi dalam rumah kos-kosan, mulai dari kulkas, televisi, spring bed, dan barang berharga lainnya. Dan pelaku kemudian barang hasil curian menggunakan mobil. Dari aksi tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 500 juta rupiah. Pelaku yang memang ini dia DPO ya, 2 orang terlebih dahulu sudah kita amankan, sudah kita proses. Jadi lengkap sudah 3 orang pelakunya. Dengan motif modus dianya membobol kosan kosong yang ada di daerah Trikora. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Modus menumpang ke kamar mandi minimarket, seorang pemuda pengangguran di Palembang nekat mencuri isi brankas.
Pelaku langsung tertangkap dengan barang bukti uang sebesar Rp31.800.000 yang disimpan di dalam celana. Pelaku pencurian Vetra Pratama, 19 tahun, warga Lorong Bersama, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, langsung digelandang ke Mapolsek Ilir Timur 2, Palembang. Pemuda pengangguran ini ditangkap karena mencuri uang di dalam perangkas sebuah minimarket Simpang Skojo di Jalan RE Marta Dinata, Ilir Timur 2, Palembang. Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan berpura-pura belanja. Dirasa cukup aman, pelaku masuk ke ruangan tempat penyimpanan berangkas. Melihat kunci berangkas yang tergantung, pelaku mengambil uang di dalam berangkas sebesar Rp31.800.000. Agar tidak diketahui aksinya, pelaku menyimpan uang tersebut di dalam celana dan bergegas keluar dari minimarket. Pelaku sempat meminta kantong plastik untuk memindahkan uang sesampainya di luar. Di hadapan polisi, Vetra Pratama mengaku agar tidak dicurigai, dirinya mengaku pura-pura menumpang ke kamar mandi. Pura-pura ke WC. Terus lihat ada berangkas, di atasnya ada kunci. Puter-puter, buka. Itu apa yang diambil? Ini duit. Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang, Kompol Yuliansah menyatakan pelaku sendirian mengambil uang dalam berangkas. Namun belum sempat menikmati hasilnya, pelaku langsung tertangkap. Ya, ada yang pura-pura ngencing, ada yang pura-pura mau beli, macam-macam. Ya, nengok dia langsung ke atas kan? Ya, langsung ke atas. Ada kunci berangkas. Ada, langsung ya. Setelah kau ngambil duit itu kau sembunyi di mana? Mana cara kau kabur? Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, berkegiatan di alam bebas seperti berkemah di kaki gunung maupun di pesisir pantai dapat menyimpan resiko membahayakan diri maupun keluarga. Karenanya, pencinta berkemah menggunakan mobil camper van Sriwijaya Chapter Palembang menggandeng Basarnas Palembang mempelajari survival di alam terbuka. Bertempat di Agropark Sembawa Banyuasin, komunitas pecinta berkemah menggunakan mobil camper van Sriwijaya Chapter Palembang menggelar kegiatan edukatif melibatkan Basarnas Palembang untuk memberikan materi survival di alam terbuka. Mengusung tema berguru dengan alam, para anggota komunitas camper van Sriwijaya dibekali ilmu dasar dalam pertolongan pertama keselamatan seseorang dalam keadaan darurat. Tak hanya itu, Basarnas Palembang juga memberikan pelatihan cara membuat simpul menggunakan tali temali. Ketua Chapter Camper Van Sriwijaya, Edi Rusdi, berharap para member camper van dibekali diri dengan keterampilan yang memungkinkan untuk mengantisipasi apabila ada kejadian di luar kemampuan. Hidup di alam, berada di alam, dan kita tidak tahu kondisi alam itu seperti apa. Dengan kita mempunyai bekal ilmu untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita, jadi kita lebih merasa nyaman dan aman untuk kembali ke rumah masing-masing dengan kondisi sehat walafiat. Secara umum, materi yang diberikan oleh Basarnas Palembang adalah ilmu dasar pembekalan untuk menghindari ataupun mengurangi resiko saat beraktivitas di alam bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.